Di segmen kali ini Kak Caca pengen menceritakan pendakian di gunung mana nih? Salak. Wow, Salak. Gunung Salak. Oke, Via Cimlati ya? Via Cimlati. Oke. Lagi-lagi di ekor mata Caca nih, Caca melihat sosok yang sangat aneh buat Caca gitu, dan Caca baru pertama kali lihat itu di situ. Oke. Jadi sosok itu besar, badannya itu ular, kepalanya manusia. Kepalanya manusia. Terus ngelihat Caca, tiba-tiba Caca malingin muka, balik lagi, sosok itu hilang. Di sebelah betap itu, akhirnya Caca bertemulah si sosok perempuan berok pendek, cantik, kaki satu ini. Dan awalnya dia nggak ngedeketin Caca, tapi tiba-tiba dia langsung ada di sebelah, dan yang dia omongin adalah, tolong cariin kaki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih mendatangkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan pengalaman pendakiannya ketika di Gunung Sumbing Via Gadong di tahun 2021. Dan bagi teman-teman semua yang belum menonton, nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Wah, itu gokil banget ya ceritanya. Nah, pasti teman-teman semua udah pada tahu nih siapa narasumber gue pada malam kali ini. Yuk langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak Caca? Sehat ya Kak? Alhamdulillah sehat. Wah, udah lama banget nggak ketemu ya. Nah, terakhir banget. cerita itu kan di Gunung Sumbing ya, di tahun iya. 2021 ya? Iya, betul. Oke, kesibukannya masih apa nih sekarang nih? Ya masih sama seperti biasa. Oke. Menanjak, panjat Masih, sosial. masih sering bawa trip ya? Masih. Apa tadi nama tripnya? Boleh nih langsung aja. Swasta Mita Arunika. Swasta Mita Arunika. Arunika. Oke. Dari namanya aja udah keren nih, bukan abal-abal nih ya. Ya, Bukan alhamdulillah odong-odong ya. bukan dong. Dan bagi teman-teman semua yang pengen jadi pesertanya nih ataupun pengen mendaki bareng Kak Caca, lu bisa langsung aja di follow di Instagramnya ya. Iya. Nanti linknya aku cantumin di kolom deskripsi. Di segmen kali ini Kak Caca pengen menceritakan pendakian di gunung mana nih? Salak. Wow, Salak. Gunung Salak. Oke, Via Cimlati ya. Via Cimlati. Oke. Lu simak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Kak Caca ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa itu semua bisa terjadi. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hmm. 2022 Cimlati Gunung Salak nih. Tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan ada yang minta tolong nih. Iya, minta tolong. Pengen Dijari. supaya lu mencarikan kakinya nih. Mungkin makhluk ini tahu nih, bahwa saja lu ini bisa melihat dia ya. Mungkin. Gokil sih. Lu bisa ceritain nggak sih dari awal hingga akhir kejadiannya nih? Ya. Silakan Kak Caca. Awalnya
awalnya tuh kita nggak direncanakan ya mau naik ke Salak ini, kita berlima. Di situ ya perempuan aku lagi sendiri. Oke. Saat pendakian Salak ini tuh kita kan berangkat malam nyampe di resort itu sekitar jam 5 subuh. Kita melakukan registrasi pada umumnya seperti biasa, cuman di situ aku sudah mendapatkan penglihatan yang sangat menakjubkan ya. Di situ ada sosok tinggi besar banget, melebihi pohon-pohon yang ada di situ. Dan sosok itu bisa dibilang kalau menurut aku sangat keras banget gitu, sampai dia tuh menyambut kedatangan aku gitu. Dia menyambut kedatangan aku kayak mempersilahkan, silakan. Gitu. Karena aku di situ datang langsung assalamualaikum, Caca mau naik sama teman-teman, ya tolong dipersilakan lah gitu ya. Pada saat itu cuaca cerah, dibilang cerah, cuman sedikit mendung. Kita jalan dari resort, jalan santai, pas nyampe Pelang Cimelati, di situ Caca ketemu sama sosok nenek-nenek kakek-kakek. Dia di situ mendampingi Caca selama perjalanan ke pos 1. Nyampe pos 1 itu kita biasalah gitu kan, teman-teman ngopi dulu gitu santai-santai sampai cerita-cerita. Tapi yang di penglihatan Caca di situ tuh ada gubuk yang apa sih, bambu-bambu gitu ya, dan sepasang nenek kakek itu ada di depan pintu gubuk tersebut. Teman-teman ngelihat Caca ya lagi duduk biasa aja gitu. Caca duduk di batang pohon gitu, menghadap teman-teman yang lagi ngelingkar bikin kopi segala macam. Tapi yang Caca rasain itu Caca masuk ke dalam gubuk itu. Oke. Caca masuk ke dalam gubuk itu, si sepasang nenek kakek ini tuh ngasih Caca makan. Dan lucunya buat Caca, mereka berdua ini ngasih makan Caca, mempersilahkan Caca makan sayur gudeg, sayur nangka yang kecap manis gitu. Oke, iya. Ya, di situ disuruh makan. Karena Caca orangnya kan nggak bisa nolak gitu ya, apalagi pemberian yang lebih tua dari Caca gitu. Caca makan. Itu rasa sayur gudegnya enak banget. Sampai Caca tuh pengen nambah cuman nggak enak gitu malu untuk ya? bilang. Ya malu gitu kan. Tahu diri ya. Oke ya. Sampai pengen nambah tapi nggak enak gitu kan. Akhirnya beres minum. Tiba-tiba tuh Caca tersadar gitu. Ternyata Caca lagi duduk gitu. Si gubuk itu menghilang dengan sendirinya gitu. Tapi di langit-langit mulut Caca tuh masih terasa itu sayur gudeg itu masih terasa banget. Mau cerita tapi nggak, balik lagi ya, Caca tuh nggak enak ya kalau untuk menceritakan langsung bilang Caca ketemu ini nggak. Akhirnya Caca diem, beres daripada pada ngopi-ngopi gitu sambil cerita-cerita, kita lanjut perjalanan gitu. Lanjut perjalanan di pos 2. Biasa aja, cuman si nenek kakek ini ternyata selalu ngikutin Caca gitu ya, lagi jalan. Di pos 2 Caca sempet tuker sepatu dulu karena di situ kaki Caca tuh lecet. Akhirnya tukar sepatu sama teman. Pas tukar sepatu, si nenek kakek itu tetap masih ngeliatin Caca, ngeliatin pergerakan Caca lah gitu. Terus tiba-tiba di hati Caca tuh ngomong kayak gini, ada apa ya gitu, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diomongin gitu ya. Tapi nggak ada respon apa-apa, jadi dia cuma mantau aja Caca gitu. Mantau. Dari situ di pos 3 jalan biasa aja gitu ya, jalan biasa, nggak ada yang janggal lah di situ kan, nggak ada yang janggal. Di pos 3 itu udah mendung banget kan kalau cuaca di Salak itu tidak bisa diperkirakan ya, tiba-tiba jadi mendung. Di pos 3 itu kita ngisi air minum lah gitu kan, ngisi persediaan air. Pada di pohon itu Caca duduk lepas keril, ditinggal lah sama teman-teman. Jadi teman-teman yang lain lagi ngambil air, Caca ditinggal berdua sama satu orang.
Di situ kita lagi tiduran santai. Dia lagi cerita, Caca nanggap, Caca dengerin cerita dia, cuman lagi-lagi di ekor mata Caca nih, Caca melihat sosok yang sangat aneh buat Caca gitu, dan Caca baru pertama kali lihat itu di situ. Oke. Jadi sosoknya itu besar, badannya itu ular, kepalanya manusia. Saya ngelihat Caca, tiba-tiba Caca malingin muka, balik lagi, sosok itu hilang. Pas lagi iseng bikin video, kan di situ masih ada sinyal ya, masih bisa upload snapgram lah gitu. Pas lagi bikin video, tangan Caca tuh kan begini, itu nggak sengaja Caca kepegang si buntut ular itu, kerasa banget sisik-sisiknya gitu. Sisik-sisik ularnya tuh kerasa banget. Caca tuh sadar gitu kan, terus teman bilang, Cak, kenapa? Enggak kenapa-napa. Lanjut gitu. Gak lama teman-teman yang ngambil air datang tuh, ada tuh sekitar 1 jam mereka ngambil air. Karena kan di pos 3 pada saat itu nggak ada air, jadi mereka melipir untuk cari air di situ. Akhirnya lanjutlah ke pos 4. Ya, di pos 4 itu cuaca udah makin gelap, petir segala macam. Udah mau hujan lah, udah tanda-tanda mau hujan. Akhirnya tadinya tuh mau pasang tenda di pos 4. Cuman kata teman, agak ke atasan lagi deh. Di atas, di dekat trek yang mau ke pos 5, itu kita pasang tenda. Tiba-tiba hujan deras, di situ buru-buru pasang flysheet, tenda segala macam. Kondisinya itu jam mau maghrib. Senja. Iya, mau maghrib. Untungnya tuh udah beres tenda. Akhirnya Caca bersih-bersih, ganti pakaian dalam tenda. Terus Caca tuh duduklah di depan tenda gitu, teman-teman pada di depan, pada ngobrol-ngobrol sambil bikin kopi dan sambil masak untuk makan gitu kan, udah makan malam. Di ekor mata Caca lihatlah kepancing, lihat ke sebelah kanan Caca. Di situ kan ada pohon-pohon gitu, dan ada banyak ilalang-ilalang lah di situ kan. Di dahan itu tiba-tiba ada sosok perempuan berambut panjang, matanya nggak ada, hidungnya nggak ada, cuman kelihatan senyumnya doang. Dan dia ngadepin, senyum ke Caca. Astagfirullahaladzim, gak lama azan tuh masih kedengeran di situ. Azan masih kedengeran dan Caca nyuruh teman-teman masuk tenda ya, karena masih maghrib gitu. Tak kenapa Caca nyuruh aja mereka masuk tenda gitu maghrib. Ada yang sholat dan ada yang sebagainya gitu. Beres azan, lanjutlah masak keluar. Pas keluar itu sosok nenek kakek itu ada lagi. Ada lagi. Beres karena Caca pengen masak, Caca keluar tenda dan ngebelakangin sosok nenek kakek ini dan perempuan berambut panjang ini yang duduk di kursi masak. Pada saat masak itu di depan Caca kan kosong tuh, jurang doang gitu. Sekelibetan ada orang jalan, tapi nggak kelihatan itu siapa, bentuknya tuh nggak kelihatan, jadi hitam aja gitu. Balik lagi, kan bisa kelihatan ya karena ada sinar lampu kan, lampu. Di situ Caca nggak mau menghiraukan itu kan. Terus tiba-tiba Caca dengar suara macan. Suara macan lagi mengaum. Ada suara macan, Caca dengar suara macan. Tapi Caca nggak memperdulikan suara-suara itu kan, dan apa yang Caca lihat Caca lagi tidak mau memperdulikan gitu, karena Caca belajar kejadian yang di Sumbing kemarin itu kan. Akhirnya dari Caca biasa aja, melupakan lah gitu. Beres makan, masuk tenda lah. Di situ tuh Caca tuh ngantuk banget bawaannya tuh ngantuk banget. Akhirnya hujan kan, di situ posisinya hujan deras, dan di belakang tenda Caca nadahin air. Ya, suara nadahin air kan keclak gitu kan. Pada saat Caca tidur, itu kan suara air terdengar banget kan, karena benar-benar di belakang tenda Caca kan.
dan apa sih, muncratan air hujan itu kena muka, jadi masuk ke tenda gitu, masuk ke tenda. Terus akhirnya Caca bangun dong dari tidur. Pas bangun dari tidur itu tiba-tiba di depan muka Caca tuh ada ular. Tapi bentukan ularnya itu sama yang Caca lihat pada saat teman-teman lagi pada ngambil air. Cuman ini kepalanya tetap ular gitu, full ular. Pas Caca astagfirullahaladzim, hilang tuh. Karena Caca kaget dan teman Caca udah tidur ya kan, Caca nggak mau ganggu tidur temen ya, Caca lanjutlah tidur. Pas lanjut tidur, tiba-tiba ada suara macan lagi gitu kan, suara auman macan lagi. Pada saat ada suara auman macan, gak lama selang dari situ Caca megang handphone kan, nyari handphone, mau lihat jam berapa. Ada sekitaran pukul setengah dua malam. Itu Caca dengar suara gamelan, orang main gamelan. Oke. Gitu, suara gamelan. Di situ Caca duduk langsung kebangun dari tidur, langsung duduk. Terus rasanya Caca tuh kayak pengen nari aja gitu, ngikutin suara gamelan itu. Pas terus Caca terhanyut sama suara gamelan itu, Caca tuh pengen buka tenda. Teman Caca bangun kan, dia ngapain sih, dalam aja. Karena teman Caca ini tahu Caca ya gimana gitu kan, jadi dia bisa mengontrol diri Caca gitu. Akhirnya Caca lanjut tidur, hilang tuh suara kan. Pada saat hilang suara, di situ ada yang bisikin Caca, mau ngapain Neng? Oke. Caca, aduh suara siapa ya gitu. Kan lampu tenda Caca nyalain ya, lampu tenda nyalain. Kalau lampu di dalam tenda lampu nyala kan di luar bisa kelihatan tuh, ya kan, siluet itu kan. Itu ada yang muterin tenda Caca. Kayak orang lari-lari kecil lah, lari-lari kecil. Di situ Caca baca-bacaan kan, astagfirullahaladzim. Hilang Caca lanjut tidur, bisa tidur. Besok paginya kita kan summit tuh, karena kan tadinya mau pasang tenda di puncak, nggak jadi karena hujan kan, karena udah petir segala macam. Akhirnya besok paginya kita summit itu sekitar jam 7 pagi, selesai bikin sarapan, kita berangkat semuanya summit. Di jalan itu lagi-lagi Caca ketemu si nenek kakek ini, cuman jaraknya itu nggak dekat gitu, jaraknya jauh dari Caca gitu kan, dari Caca berdiri. Nyampe pos 5 itu kan ada pohon yang bisa didudukin gitu tuh, yang pohon jatuh gitulah, pohon jatuh. Caca duduk di situ. Pas duduk di situ itu suara gamelan itu muncul lagi, padahal kondisinya masih pagi loh. Caca mikirnya, masa iya kalau misalkan emang warga di situ, masa iya sih pagi-pagi udah suara gamelan gitu, mainin gamelan. Tapi Caca nggak bilang siapa-siapa yang apa yang Caca dengar gitu kan. Jalan lagi, ngerasa tuh kayak diawasin aja gitu Caca selama perjalanan mau ke puncak. Nah pas mau sampai puncak Salak Satu itu kan, sebelum sampai puncak itu ada kayak bathtub ya, yang untuk air itu kan, air. Kebetulan kan itu airnya kotor gitu kan, jadi Caca nggak ngambil air di situ kan, airnya kotor banget soalnya kan, karena air hujan dan bercampur dengan tanah gitu kan. Di sebelah bathtub itu akhirnya Caca bertemulah si sosok perempuan berok pendek cantik kaki satu ini. Dan awalnya dia nggak ngedeketin Caca deh, tapi tiba-tiba dia langsung ada di sebelah, dan yang dia omongin adalah, tolong cariin kaki saya. di situ
kan setahu Caca pernah ada kejadian di mana pesawat jatuh ya, dan di situ ada banyak korban ya kan. Mungkin yang Caca temuin ini salah satu korbannya gitu kan, pramugari gitu. Pramugarinya cantik banget dan dia minta tolong untuk dicariin kaki. Tapi di situ Caca nggak tahu kan harus nyari kaki dia di mana gitu, karena kan dia jatuhnya juga jauh dari puncak 1 kan. Puncak 1. Nah, di situ perempuan itu karena Caca menghiraukan permintaan dia nangis. Dia minta tolong cariin kaki saya. Di situ dia bilang, Saya nggak tahu harus cari kaki saya di mana lagi. dia nunjuk ke arah pesawat jatuh. Dia bilang, Di sana banyak yang hilang. Di sana banyak yang hilang. terus Caca sempat ikut sedih tapi karena nggak mau menakuti teman-teman yang lain gitu ya, jadi Caca diem aja gitu. Jadi Caca ngobrol di batin gitu kan, maaf ya Caca nggak bisa nyariin kaki kamu gitu, karena Caca juga nggak tahu gitu, dan Caca nggak mungkin juga harus menelusuri ini semua untuk nyariin kaki kamu, karena kita emang udah beda alam juga gitu kan. Di situ dia kayak sempat marah. Pas dia mau marah ini, si kakek nenek ini tuh muncul lagi, dan dia bilang ke perempuan cantik ini, Jangan ganggu cucu saya. Cucu saya di sini nggak kenal kamu, di sini cuma kamu mau main. nah, terus si perempuan itu kayak ngelihat si nenek kakek ini tuh takut, dan dia tuh kayak nurut. Akhirnya dia menjauh dari Caca. Di puncak kita ya foto-foto biasa gitu kan, sempat bikin kopi-kopi juga. Di betap itu Caca dengar suara orang minta tolong. Caca mau nyamperin, tapi di situ Caca nggak bisa nyamperin gitu loh, kayak ada yang nahan aja gitu Caca untuk nyamperin suara tersebut gitu kan. Caca mau nyamperin itu ada yang nahan. Si nenek ini bilang, Neng di dieu weh nya ulah kadinya gitu, ulah kadinya. Ya udah dong, Caca nurutin dong omongan si nenek itu, duduk diam. Sempet duduk lama tuh Caca kan, teman-teman pada asik foto segala macam, sempat lama. Terus dia bilang, nenek itu bilang, kamu mah jangan terpancing sama sosok-sosok yang ada di sini. Jadi istilahnya tuh kayak mereka itu memperagakan orang-orang yang udah mati, padahal bukan orang yang mati itu gitu loh. Oke, iya. Jadi seperti jin kali ya, jin menyerupai makhluk lain gitu. Nah, ini di situ jam 12 turun, kita turun. Jam 12 turun. Saat perjalanan turun tuh nenek kakek itu tetap ngikutin Caca, Caca. Entah ya teman-teman ngelihat juga apa enggak gitu ya. Cuman ada satu orang yang ngerasa Caca tuh ngerasa dia tuh ngelihat juga gitu apa yang Caca lihat gitu. Cuman dia nggak bilang sama Caca. Nyampe lah di tenda kan, nyampe tenda kita beres-beres segala macam. Saat beres-beres itu si nenek kakek ini bilang, kalau main kesini lagi jangan lupa sholat, jangan ditinggalin. Gitu. Sholat jangan ditinggalin, ngaji jangan ditinggalin ya Neng gitu. Jangan lupa ingat sama Allah, selalu ingat sama Allah. Habis itu beres, Caca ngucapin terima kasih udah ditemenin gitu, dan udah dijagain sama pendakian ke Salak ini tuh gitu kan. Akhirnya turun. Pas turun baru nyampe pos 3. Kita kan karena lama beres-beresin tenda adalah jam 6-an. Jam 6 mau maghrib kita tuh turun. Dan di situ Caca inget, jadi pernah ada yang ngomong, almarhum kakek Caca pernah ngomong, Kalau naik ke Salak, jangan sampai turunnya maghrib-maghrib ya. Karena kalau kita turun maghrib-maghrib, dunia mereka udah kebuka.
mereka udah bermunculan lebih banyak. Di situ mau maghrib, akhirnya Caca megang teman Caca keras banget itu saat turun, karena Caca diikutin banyak banget sosok yang menyerupai korban-korban pesawat tersebut. Jadi mereka mengiringi Caca ke pulangan Caca. Nyampe lah di pos 1. Pos 1 hujan deras. Ada satu gambar, itu gambarnya kalau nggak salah masih ada, fotonya masih ada. Jadi temennya Caca foto Caca lagi hujan-hujan gitu, foto Caca, dan di situ terlihat sosok hitam besar ngehadang perjalanan kita. Keambil gambar itu, dan pada saat lihat, oh iya, ini yang Caca lihat gitu. Pas turun itu yang karena Caca takut dan Caca megang teman Caca sekuat-kuatnya itu karena sosok yang serem ini, yang hitam ini, nggak ada bentuknya, mata merah, dia kayak pengen ganggu perjalanan Caca aja selama pendakian gitu. Tapi ada si nenek kakek ini, mereka mundur. Mereka ini mundur. Ada kayaknya bekas pendaki lain, jadi mereka itu habis makan tapi nggak diberesin lagi. Ya, ada bekas makan nggak diberesin lagi. Si sosok yang hitam itu marah. Sampahnya nggak diberesin lagi, kotor tempat dia. Jadi tempat tinggal dia tuh di situ, dan dia menampakkan dirinya ke Caca itu mungkin minta untuk dibersihkan. Akhirnya Caca minta tolong sama teman Caca, bersihin itu, ditaruh aja, maksudnya diplastikin gitu, dibersihin. Sosok itu lama-lama hilang. Si nenek kakek itu bilang nuhun ya Neng. Saat dia bilang nuhun itu, mereka pun hilang gitu. Si sosok-sosok yang menyerupai korban-korban pesawat ini juga hilang. Akhirnya turun lagi azan maghrib, mau nyampe resort yang ada di bawah itu kan, sudah pos 1 itu. Caca kan jalan sama teman Caca ya, pegangan berdua. Teman Caca tuh diisengin, ibaratnya tuh kayak didorong sampai jatuh. Jadi emang ada kayak apa sih, dia tuh yang ular tadi itu, si belakangnya ekornya ngenain teman Caca. Ngenain gitu. Terus Caca bilang, maaf, salahnya apa ya? Caca nggak niat ganggu, nggak niat macem-macem di sini, cuman ingin bermain di sini dan niatnya baik kok, nggak niat macem-macem. Terus itu jatuh, terus teman Caca bilang, Caca bilang gini, sakit gak? Iya lumayan sakit, lemes nih, sakit. Lemes, dia bilang gini, diisengin kali ya gitu. Kamu ngelihat, kata Caca, yaudah nanti bahasnya di bawah aja, jangan di sini, takut nanti keundang lagi dia kesini. Pas nyampe resort itu sepi, nggak ada orang, dan bener-bener nggak ada yang jaga di situ. Mungkin lagi ke bawah kali ya yang jaga atau gimana. Tadinya tuh mau bersih-bersih di kamar mandi yang tersedia di situ kan. Cuman entah kenapa Caca bilang kayak gini, udah kita bersih-bersihnya di bawah aja, jangan di sini. Pas udah beres, si sosok yang hitam sebelum pendakian tuh kan ada tuh yang hitam, yang gede besar melebihi pohon itu. Dia kayak mau ngasih sesuatu ke Caca, cuman Caca nggak ngambil gitu, ada sesuatu yang dia mau kasih ke Caca gitu, cuman Caca nggak mau ngambil itu, dan karena takutnya sesuatu yang aneh-aneh juga kan. Nah, yaudah pas turun kan ngelewatin pohon bambu gitu ya. Di bambu itu ada sosok perempuan yang Caca lihat cuman senyuman doang. Dia bilang, ayo kesini dulu, main dulu ke jurang. Jadi Caca sempat jalannya tuh udah nggak ada arahnya, udah mau ke jurang. Untungnya Caca pegangan sama temen, ditarik lah Caca gitu. Tarik, udah istighfar, kayak turun.
Saya turun, nyampe lah di villa ini kan, villa kenalan temen. Di situ pas istirahat, dan kebetulan villanya itu lumayan serem juga buat Caca ya. Di villa itu si penunggu di situ ada kayak apa sih, anak kecil tapi kepalanya 3. Oke. Anak kecil kepalanya 3. Terus dia tuh ngelarang Caca untuk istirahat di villa itu. Katanya jangan main di sini, jangan di sini, jangan di sini. Tapi kan karena mereka teman-teman pada nggak ngeliat kan, dan kondisi udah malam kan, jadi Caca diem aja tuh, Caca diem. Terus ditanya lah, itu Caca sebenarnya udah sempat mau hipo di situ. Di bawah tuh udah, pas turun tuh udah mau hipo. Karena kaget ngelihat sosok kepala 3 ini, anak kecil kepala 3. Pas itu karena logistik kan masih ada, jadi kita masak dulu tuh sebelum pulang. Sebelum pulang tuh kita masak dulu di villa itu. Masak. Pas lagi masak, si kepala 3 ini tuh terus ngedeketin Caca, dan dia pengen banget Caca tuh ngobrol sama dia. Tapi karena Caca takut dan kaget, dan baru pertama kali Caca ngelihat yang kayak begini gitu kan, sosok berkepala 3 ini, dia ngejatohin masakan Caca. Jadi yang teman-teman lihat mungkin gak kesengaja Caca yang jatohin, padahal itu dia yang gitu. Oke. Nah di situ Caca bilang jangan ganggu ya, Caca nggak ada niatan jahat di sini, dan Caca emang gak mau ngobrol sama kalian gitu, dan jangan ganggu Caca, saya bilang. Dan lanjut masak, makan. Si sosok nenek kakek ini yang tadi menemani Caca selama pendakian itu ada, dia ada lagi. Terus dia bilang, dah yuk beruan pulang, udah malam, jangan sampai kemalaman di jalan. Posisinya jam 9 malam. Akhirnya Caca minta untuk ayo udah yuk pulang, hujan juga udah agak reda kan, hujan agak reda. Akhirnya pulang. Si nenek kakek itu pada saat Caca naik motor melambaikan tangan. Melambaikan tangan, dia bilang, hati-hati ya Neng, buru cepetan pulang karena sudah malam. Ya pada udah gitu sampai rumah Caca cerita lah sama orang tua. Caca ketemu sama sosok korban dari pesawat itu. Terus kata si mama, Udah kamu langsung mandi, sholat. Mama tahu kamu ada dikasih pesan disuruh rajin sholat, ngaji jangan ditinggalin. terus Caca langsung, kok mama tahu ya? Padahal kan kejadiannya baru aja gitu ya. Baru aja, kok orang rumah bisa tahu gitu. Karena udah gitu Caca beres mandi, sholat. Habis sholat, Caca tuh entah kenapa nggak mau tidur di kamar. Jadi ada ruang kayak ruang TV gitu di rumah kan. Caca bawa kasur lipat gitu, nyaman tidur. Pas tidur itu Caca mimpiin si sosok cewek berrok pendek kaki 1 ini. Dia bilang, maaf ya, udah nyuruh kamu buat cariin kaki aku, padahal kamu nggak bisa nyariin kaki aku. Di situ dia langsung ngelambain tangan. Caca langsung kebangun, keringetan, minum, dan langsung astagfirullahaladzim. Jadi disalak bener-bener penuh kenangan yang Pahit lah ya. pahit banget. Pahit bagaikan apa? Ya. Oke, dan akhirnya lu kembali ke rumah dengan selamat ya semuanya nih. Alhamdulillah dengan selamat. Dengan pesan tertentu ya. Pesan tadi. tertentu. Rajin sholat dan ngaji. Ngaji. Masih sampai sekarang nggak? Alhamdulillah. Enggak. Sedikit. Jangan tinggal situ, kewajiban ya. Nah, itu kewajiban benar. Oke nih. Di sini gue mau banyak nanya sedikit nggak apa-apa ya, Ya, tentang boleh. mungkin belum kita masuk ke pendakian ya pertanyaannya. Jadi yang di sini gue pengen pertanyain, Caca bisa ngelihat kayak gitu keturunan apa gimana nih? Sepertinya sih keturunan ya. Oke, berarti dari kecil udah kayak gini. Baru ngerasain bisa itu umur 6 tahun. Oke. Jadi awalnya itu cuman ngerasain kayak
kayak ada nih, kayak ada orang di sini nih, tapi bukan manusia gitu. Dan sempat dulu ada kejadian pas kecil, dimana kan dulu rumahnya di Tajur ya, di Tajur. Di situ rumah bareng sama om, dan om itu bisa juga bisa nyembuhin orang dan segala macem. Posisinya itu Caca tuh ada di kamar, dan mama itu lagi ngejemur baju. Pada saat itu pas Caca mau minta makan, tiba-tiba mama tuh ada di kamar. Jadi Caca ngeliat sosok 2 orang mama Caca gitu. Dan Caca tanyain, langsung lari ke deket jemuran, "Mama kok tadi ada di kamar?" "Enggak, mama ada tadi di sini." Oke. Situ langsung lah Caca diinterogasi sama orang tua, ditanya-tanya, "Kamu lihat apa?" Dari situ orang tua, "Oh iya, kayaknya mungkin udah mulai kali, udah masanya Caca." Udah paham lah ya orang tua mungkin kelebihannya itu terbuka lah di situ, terbuka di situ. Sedikit gitu sedikit. Tapi selama SD itu ya cuman sekelibetan doang. Munculnya itu pas umur 14 tahun. 14 tahun itu udah Caca udah bisa ngobrol gitu. Main sama mereka gitu. Kan di awal pendakian kan lu disambut sama sosok makhluk yang gede tinggi nih ya. Nah itu sambutnya itu energinya positif apa negatif? Positif dan negatif. Jadi mungkin kalau kata orang tua Caca, itu tuh emang yang udah ada di tanah situ gitu, dan menjaga wilayah situ mungkin gitu. Mungkin kayak buat jaga-jaga ini mau ngapain di kemari gitu ya mungkin ya. Jadi bisa jahat, bisa enggak ya. Nah setelah di pos 1 lu sempet ngelihat gubuk nih. Padahal posisi saat itu lu berhadapan dengan teman-teman lu yang lagi pada nyeduh kompor nih. Tapi lu serasa ada di dalam gubuk itu. Wah, itu kayak gimana namanya kalau kayak gitu ya? Nggak tahu, Caca juga nggak paham. Dan pas Caca cerita itu ke orang tua cuma senyum doang. Nggak ngomong apa-apa lagi, nggak ngasih tahu. Ini kakek nenek siapa gitu. Dan dia cuman bilang, apa yang menjadi kelebihan kamu cukup kamu yang tahu. Orang nggak perlu tahu, dan kamu nggak perlu membuktikan kamu dapat kelebihan ini. Dan makanya Caca nggak pernah sounding ke orang-orang kalau Caca tuh bisa melihat gitu. Jadi paling kalau orang nanya, Caca cuma bisa merasakan aja, dan kebetulan melihat mereka gitu. Aku juga kaget juga sih sama, oh bisa ngeliat juga. Pas saya tadi ngomong ada perempuan di belakang bang gitu ya kan. Makanya gue baru kaget gitu, baru tahu gitu loh maksudnya. Caca yang gue lihat selama ini ya baru tahu sekarang nih gitu nih. Nah di situ kan lu sempet dikasih makan gudeg ya? Iya, sayur gudeg gitu. Yang nangka itu kan? Iya, padahal di situ tuh sebenarnya Caca nggak suka sayur. Tapi di situ Caca makan dengan nikmat banget. Enak banget sumpah. Tapi pas tersadar gitu masih kerasa? Kerasa. Padahal tapi nggak ada makanan sayur gudeg apa, tapi mulut kerasa makan sayur gudeg gitu. Ini sistemnya kayak mungkin Sukmalu ke situ, mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin sih kayaknya mah gitu. Kayak tiba-tiba langsung ke situ, kayak 2 tempat gitu ya. 2 tempat. Dan banyak banget teror-teror pas jalan ya. Tapi yang gua ngambil kesimpulan sama perempuan yang kakinya 1 itu real pramugari. Sosok yang cuman dia rambutnya awut-awutan, kayak rok pendek, berdasi gitu, dasi, bajunya segini gitu. Warna bajunya udah nggak jelas gitu. Udah kusut lah ya. Udah dia minta cari kaki. Berarti kan dia berdiri di samping bathtub itu? Iya, di samping bathtub itu. 1 kaki? 1 kaki. Nggak kabur, Cak? Ngadepin kayak gitu nggak kabur lu? Gila lu. Kabur gitu, aduh. Tapi kayak gimana ya? Kita menyikapi, mungkin dia paham ya? Paham akan, ya lu bisa ngeliat dia mungkin ya. Jadi dia berinteraksinya dan minta tolong sama lu kayak gitu. Minta dicarikan kakinya. Ih gimana ya kalau cariin korek sih bisa ya? Iya kan, cariin korek gua dong hilang. Kayak di mana? Nah, untungnya ada kakek sama nenek yang selalu mendampingi dari awal itu sampai akhir ya. Sampai turun lagi pun masih jaga ya. Masih jaga. Tapi lu jelas nggak sih ngeliat kakek sama nenek itu? Lu atau mungkin kenal gitu? Enggak kenal sama sekali. Mukanya asing buat Caca, mukanya asing. Tapi saat Caca dekat mereka itu ya kayak dekatnya udah lama banget. Tapi mukanya asing buat Caca gitu. Tapi baru pertama kali ketemu di situ? Baru pertama kali. Biasanya dulu sempat ke Salak, nggak pernah ketemu itu.
Cuma kayak biasa pocong kuntilanak itu biasa iya, ya. biasa itu. Nah, sama sosok yang mungkin kita bilang siluman mungkin ya. Iya, bisa dibilang sih. Yang tadi sempat bilang badannya ular. Ular, kepalanya manusia. Itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Berarti kayak di film-film di TV gitu ya. Iya, hampir mirip kayak gitu, cuman ini perawakannya benar-benar nyambung aja gitu loh. Badan kepalanya itu nyambung benar-benar ular gitu. Besar, Tapi kepalanya ini kepala manusia. kepala manusia. Mungkin pertama kali ngeliat di situ, Cak. Iya, pertama kali ngeliat di situ dan cukup aneh juga, Caca. Kok bisa kayak gini ya? Kan Nah, sama pas di penginapan ya. penginapan. Sama anak kecil yang kepala Kepala tiga. tiga. Ini maksudnya kayak gimana aja? Kayaknya mungkin sebelumnya kembar siam kali ya, bisa jadi. Iya, iya. Kayak serem juga sih itu, Caca. Caca takut, jujur. Walaupun bisa lihat gini, kalau takut mah takut. Iya sih. Apalagi kan itu baru pertama kali ngeliat nih. Baru Yang makhluk-makhluk kayak gitu. Kayak gitu. Entah kenapa di Salak itu tuh ditemuinnya sama makhluk-makhluk yang bentukannya gitu. Oke, tapi pengen lagi nggak Salak, Cak? Nggak pengen. Oke. Oke, ini Cak, thank you banget nih Cak. Lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu. Yang pertama di Gunung Sumbing ya, itu iya. gokil banget sih itu. Iya. Dan ini untuk yang kedua kalinya di Gunung Salak. Gunung Salak. Teman-teman semua harus nyimak nih videonya. Keren. Cak, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Pesan-pesan seperti sebelumnya. Atau mungkin mau kasih quote gitu, kata-kata mutiara nggak apa-apa. Kata-kata mutiara ya, apa Iya. ya? Paling pesannya sama ya, dimanapun kita, sedang dimana, kapanpun, lagi apapun, tetap mereka selalu ada gitu. Entah mereka mewujudkan apa, cuman balik lagi orang-orang yang mungkin dikasih penglihatan akan sosok-sosok hal yang menyeramkan itu, sebenarnya bukan karena mereka indigo juga, tapi makhluk itu tuh tertarik aja sama orang tersebut gitu, orang tersebut, dan mungkin mereka merasa orang ini bisa nih menyampaikan sesuatu untuk aku gitu, untuk mereka gitulah. Dan jangan sampai karena kan banyak banget ya kejadian-kejadian mistis lah di gunung gitu, jangan sampai hal-hal ini tuh membuat kalian malah merasa gunung itu tempatnya hantu gitu. Benar. Jangan sampai kayak gitu. Tergantung kita ya kalau kayak gitu ya. Kita. Karena ya mereka pun ciptaan Tuhan, betul? Ya kan? Mereka ciptaan Tuhan, jadi ya kita tetap hidup berdampingan. Oke. Nah, sedikit gue mau menambahkan di sini bahwa saja attitude dan sopan santun bener banget sih kalau menurut gue tadi itu, dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman dan juga safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Caca nih. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.